Sudah 24 tahun Kurt Cobain meninggal dunia. Musisi bernama lengkap Kurt Donald Cobain ini terus dikenang oleh pencintanya, terutama mereka yang pernah menikmati racikan musik grunge dekade 1980-an hingga 1990-an lalu. Dia melambungkan Nirvana ke seantero jagat, lalu seperti meteor yang jatuh ke bumi. Kurt Cobain tiba-tiba mengguncang para fans saat dinyatakan mati bunuh diri 5 April 1994 lalu. Untuk mengenang Kurt Cobain dan Nirvana, kami hadirkan fakta data berikut. Nirvana tidak asing bagi pecinta musik di dekade pertengahan 1980-an. Band asal Aberdeen yang merupakan bagian Washington ini melejit setelah merilis album berjudul Nevermind. Single yang dijagokan bertitel Smells Like Teen Spirit. Single ini benar-benar lengket dengan Nirvana. Majalah Rolling Stone misalnya memasukkan tembang ini sebagai 500 lagu terbaik sepanjang masa. Dan Anda harus tahu, tembang ini tepat memikat pecinta musik hingga saat ini. Buktinya di YouTube, tembang ini disaksikan lebih dari 693 juta. Digawangi 3 personel, yakni Kurt Cobain, Chris Novoselic, dan Dave Grohl. Kurt Cobain sebagai vokalis, pencipta lagu, dan gitaris. Chris Novoselic berposisi sebagai basis dan Dave Grohl sebagai penabuh drum. Aliran musik Nirvana adalah subgenre rock alternatif yang terinspirasi dari punk rock, heavy metal, dan indie rock. Maka disebut sebagai aliran grunge yang memiliki suara distorsi gitar yang berat dan lirik melankolis. Awalnya, grunge jauh dari publikasi karena sebatas dikonsumsi oleh pecinta musik di barat laut Amerika Serikat, yaitu Seattle. Berkat sentuhan Kurt Cobain dan Nirvana, musik grunge yang identik dengan kumuh, kotor, dan tidak mainstream menarik perhatian pecinta musik. Tidak hanya di negeri Paman Sam, tapi juga di seluruh dunia. Mengapa mereka menamai bandnya Nirvana? Ternyata nama ini berawal dari Kurt Cobain yang kadang mengejutkan. Dalam sebuah wawancara, Kurt Cobain pernah bilang bahwa dia ingin memiliki nama band yang terdengar indah, baik, dan cantik ketimbang nama-nama punk yang vulgar. Akhirnya tercetuslah ide Nirvana. Nirvana memiliki arti bebas dari segala rasa sakit dan tempat merasakan kebahagiaan. Kesuksesan Nirvana secara komersil dimulai setelah Dave Grohl bergabung pada tahun 1990 dan dilibatkan dalam proses penggarapan rekaman album Nevermind. Nirvana bisa mendobrak dominasi hair metal dan heavy dalam kancah rock di masa itu, serta menularkan wabah Seattle grunge ke penjuru dunia. Hingga 2016, 3 album studio Nirvana yaitu Bleach, Nevermind, dan In Utero terjual 75 juta keping. Pengelola lisensi musik PPL asal Inggris mengeluarkan daftar yang berisi 20 lagu band Nirvana yang paling sering diputar di radio dan televisi selama ini. Hasilnya, Smells Like Teen Spirit menempati posisi teratas dalam daftar lagu Nirvana yang paling sering diperdengarkan. Di posisi kedua ada Come As You Are, sementara Lithium, Heart Shaped Box, dan In Bloom masuk 5 besar. Judul lagu Smells Like Teen Spirit ternyata terinspirasi dari tulisan cat semprot di tembok motel yang ditulis oleh vokalis band Bikini Kill, Kathleen Hanna, yang berbunyi Kurt Smells Like Teen Spirit. Itu terjadi saat mereka berada dalam suatu acara minum-minum pada Agustus 1990. Awalnya, Kurt Cobain mengira tulisan itu adalah pesan yang revolusioner. Padahal menurut Hanna, Teen Spirit hanyalah merek deodoran yang digunakan oleh Toby Vale, mantan pacar Kurt Cobain. Lalu berapa jumlah fans Nirvana saat ini? Di Facebook, pengikutnya mencapai 25 jutaan orang. Sementara di channel YouTube Nirvana Vivo, ada 3 jutaan subscriber. Sejak bergabung ke YouTube pada Mei 2009, Nirvana Vivo getol mengunggah video klip lawas Nirvana di masa jaya mereka. Jika tadi kita lihat channel YouTube, admin pecinta Nirvana membuat akun lagi di Twitter pada Agustus 2009 lalu. Setidaknya 932 ribuan orang telah memfollownya. Mungkin tidak lengkap membahas Nirvana jika tidak menyinggung Kurt Cobain yang merupakan pentolan band itu. Kurt Cobain mempunyai nama asli Kurt Donald Cobain. Ia lahir pada 20 Februari 1967. Cobain adalah anak dari Donald Leland Cobain yang merupakan seorang mekanik. Ibunya bernama Wendy Elizabeth Fredebird, seorang waitress. Kurt Cobain adalah juru bicara generasi X lintas generasi lewat mahakarya yang dibuatnya bersama kedua orang temannya. Kurt Cobain menikahi pujaan hatinya Courtney Love pada 24 Februari 1992.
Mereka dikaruniai seorang putri bernama Frances Lynn Cobain. Tapi kebersamaan mereka tidak lama. 2 tahun lebih sedikit mereka harus berpisah. Pada 5 April 1994, Kurt Cobain dinyatakan tewas bunuh diri dengan cara menembak kepalanya sendiri menggunakan senapan laras panjang. Cobain bunuh diri di dalam rumahnya di Seattle. 3 hari kemudian, seorang tukang listrik, yakni Gary Smith, menemukan jasad Cobain di sebuah kamar, tepatnya di atas garasi. Saat ditemukan, tangan Kurt Cobain sedang memegang senapan dan di samping tubuhnya terdapat selembar surat. Selain cara matinya itu, Kurt Cobain patut dikenang sebagai musisi yang memberi ruh terhadap musik grunge. Lalu apa yang menyebabkan Kurt Cobain dinyatakan bunuh diri oleh pihak kepolisian setempat? Sejumlah fakta membuktikan jika Cobain mati bunuh diri. Sertifikat kematian Cobain menyatakan bahwa penyebab kematiannya adalah tembakan senapan yang melubangi kepala. Bukti lainnya merujuk pada kecanduan heroin yang tak berkesudahan, depresi klinis, dan catatan bunuh diri berupa tulisan tangan. Namun kematian Kurt Cobain hingga kini masih menyisakan teka-teki. Sejumlah teori konspirasi yang menyebut bahwa Cobain tewas karena dibunuh. Menurut kabar yang berkembang, kadar heroin yang terkandung dalam darahnya saat tewas adalah 1,52 mg per liter. Menurut Tom Grant, seorang penyidik yang disewa Courtney Love, mengatakan dengan kandungan heroin sebesar itu tidak mungkin bagi Kurt Cobain untuk mengangkat senapan dan memasukkannya ke dalam mulut, kemudian menarik pelatuknya. Yang paling mencengangkan, ada kabar yang menyatakan istri Kurt Cobain menyewa seseorang untuk membunuh suaminya. Bukti itu diperkuat oleh pernyataan Aldous, seorang pentolan band The Mentor. Ia berkelakar jika Courtney menawarinya uang sebesar $50.000 Amerika untuk menghabisi nyawa Kurt Cobain. Tapi semua itu berdasarkan teori konspirasi. Sebelum ditemukan fakta sebenar-benarnya tentang kematian Kurt Cobain, kita hanya tahu satu hal, sang musisi mati karena bunuh diri. Fakta apa saja yang belum terungkap mengenai pentolan grup band Nirvana ini? Orang terdekat Kurt Cobain mengatakan dia adalah sosok pendiam, temperamen, dan emosional. Pengaruh musik Kurt Cobain saat masih kanak-kanak adalah The Beatles. Di masa kecil, sang bibi sering memutarkan lagu Hey Jude. Tak heran jika Kurt Cobain menyukai musik The Beatles. Selain itu, Kurt Cobain pernah terlibat perseteruan dengan Axl Rose Guns N' Roses. Mereka terlibat dalam konflik kesalahpahaman dan perang kata-kata kotor. Sepanjang hidupnya, Kurt Cobain harus berhadapan dengan penyakit bronkitis kronis dan nyeri perut. Bukti itu diperkuat oleh kesaksian sepupunya yang pernah bilang jika Cobain pengidap gangguan bipolar. Saat masih kecil, Kurt Cobain memiliki teman hayalan yang bernama Bodah. Dia mengatakan kecanduannya terhadap heroin disebabkan oleh Bodah. Bahkan surat kematian Kurt Cobain ditujukan untuk Bodah.